Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruzito Aribowo, SPD. Saya mengajar di SD Negeri 1 Ponorogo Barat, Kecamatan Ponorogo Barat, Kabupaten Pathlawang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Mula Warman. Nomor UKG 2015 0146 1864. NIM PPG 2015 017660. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 1 Ponorogo Barat, kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Silakan disaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar ya. Jadi pertama-tama ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang di sini yang datangnya paling 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 awal, ya Bang? Ya, Citra ya. Baik, pada Citra, Bapak mohon pimpin doa ya. Silakan. Ya, oke baik. Ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi akan belajar ya, belajar tentang tema 5 ya. Tema 5, tema 1 tentang komponen ekosistem ya. Tapi sebelumnya kita berdiri dulu, kita nyanyi kelas ya. Baik ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi kita sudah menyanyikan lagu bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya ya. Berarti kita sudah punya yaitu rasa nasionalis pada bangsa Indonesia. Indonesia. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem ya. Subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 ya. Jadi ekosistem itu
Pernahkah kamu lihat ada hewan di rumahmu? Hewan apa saja yang ada di rumah? Kucing. Misalnya di kebun, misalnya di kebun. Di kebun ada apa saja di kebun? Ular, sapi, nah, kalau di sawah apa saja? Itik, apa lagi? Nah, baik ya. Sekarang kita bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi muatan bahasa Indonesia pelajarannya adalah, coba tolong dibacakan di sini. Di Citra. Ya. Tujuan pembelajaran muatan bahasa Indonesia setelah kegiatan mengamati video terkait komponen pada PPT yang ditampilkan guru di depan kelas, mengerjakan SKPD, presentasi, diskusi dengan fasilitas guru siswa dapat menyebutkan pengertian teks notifikasi dengan benar, menemukan pokok pikiran dalam paragraf teks notifikasi dengan benar, membuat dua pertanyaan berhubungan bacaan teks notifikasi dengan benar, membuat satu cerita notifikasi tentang hewan berdasarkan makanan hewan. Ya, non fiksi ya. Kemudian pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA, coba kelompok ini, kelompok 3. Coba Bella, silakan Bella. Muatan bukan IPA setelah kegiatan mengamati video terkait komponen ekosistem pada PPT yang ditampilkan guru di depan kelas, mengajarkan SKPD, presentasi, diskusi dengan fasilitasi guru siswa dapat menyebutkan pengertian ekosistem dengan benar, menemukan dua komponen ekosistem dengan benar, membandingkan 5 hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar, membuat tabel tentang penggolongan 5 hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Ya, baik ya, terima kasih ya. Itu tadi adalah tujuan pelajaran kita. Jadi kita hari ini harus menguasai tujuan-tujuan itu ya. Kalau kita menguasai tujuan-tujuan yang ada di PowerPoint di depan, berarti kita berhasil dalam belajar hari ini. Paham kira-kira? Oke, kita sebelum menonton video kita tepuk semangat dulu ya. Silakan Wi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Mudah-mudahan menjadi semangat ya. Oke. Baiklah. Sekarang kita akan menonton videonya ya. Jadi setelah menonton berarti nanti ada presentasi ya. Kita taruh videonya ya. Video. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang Siapkan alat tulis ya. dari tema 5 Vokal Bahasa Indonesia kelas SD Pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang teks non fiksi, mari kita bahas tentang karya tulis. Apa itu karya tulis? Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau secara urut. Jenis karya tulis ada 2 macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teman-teman, fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu.
Karya tulis yang pertama adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada cerpen, novel, roman, fabel, komik, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil dari imajinasi atau hayalan si penulisnya. Jadi ini tidak nyata ya teman-teman. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Jadi, karya tulis ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hasil tulisan merupakan informasi yang sebenarnya dan apa adanya, tanpa rekayasa dari si penulis atau tanpa imajinasi dari penulis. Contohnya, ketika kalian melihat tontonan sebuah dongeng, itu merupakan fiksi atau karangan dari si penulis. Namun, berbeda dengan kalian melihat sebuah berita. Berita diambil dari kejadian yang nyata tanpa direkayasa. Itulah non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah ditulis dalam bahasa formal atau resmi atau bahasa baku. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Bahasa itu ada dua macam, yaitu denotatif, makna sebenarnya, dan konotatif, makna kiasan. Contohnya, meja hijau. Makna denotatifnya adalah meja yang berwarna hijau. Namun, makna konotatifnya yaitu pengadilan. Ciri yang ketiga adalah disusun berdasarkan fakta. Informasi-informasi yang disajikan merupakan keadaan sebenarnya, bukan dari imajinasi atau khayalan si penulis. Ciri yang keempat adalah ditulis secara urut atau sistematis. Ciri yang kelima merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama, jadi bersifat up to date. Contohnya, Pluto itu dulu disebut dengan planet, tetapi setelah diteliti ternyata Pluto bukan merupakan planet, jadi gunakan informasi yang terkini. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi ada dua macam, yaitu informasi yang tersurat dan informasi yang tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks atau sudah dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua adalah informasi tersirat. Tersirat tidak terlihat, merupakan informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu memahami lebih untuk menemukan informasi tersebut. Jadi tidak terlalu kelihatan dalam teks, tapi ada ketika kita memahaminya. Itulah informasi. Setelah mengetahui informasi, selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Langkah yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Membaca tidak hanya melihat huruf atau melihat rangkaian huruf, namun kalian harus benar-benar memahami makna pada setiap kalimat. Jika kalian menemukan beberapa kata yang kalian tidak memahami artinya, maka cari terlebih dahulu, kemudian rangkai makna kalimat tersebut. Bacalah 2-3 kali. Setelah memahami isi dari bacaan, selanjutnya kalian temukan kalimat utamanya.
Pada tema ke-1 kita sudah belajar tentang cara menemukan kalimat utama. Maka carilah kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, berikutnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Ketiganya mempunyai makna yang sama ya. Di sini ada informasi penting. Jika kalian belum menemukan, maka kalian bisa menandai atau menggarisbawahi kalimat yang mengandung kata kunci. Rangkailah kata kunci yang penting dalam bacaan tersebut dan buatlah jadi sebuah kalimat. Itu merupakan informasi penting. Jika belum menemukan, maka buatlah kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Di sana kalian akan menemukan informasi penting melalui pertanyaan yang berdasarkan 5W dan 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Berikut adalah contoh menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Dari bacaan ini, mari kita lihat informasi penting yang ada di sana. Yang pertama, bacalah dengan seksama dan pahami isi dari bacaan. Setelah itu, kita tentukan kalimat utamanya. Ada di awal kalimat, ada di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir. Silakan teman-teman temukan kalimat utamanya. Ini dia kalimat utamanya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Setelah itu, kalian tentukan gagasan pokoknya. Contoh yang kedua adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Dari sini silakan teman-teman cari kalimat utamanya. Setelah itu cari pokok pikirannya atau ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik ya, tadi sudah menonton video ya. Tapi ini Pak bagikan dulu ya, evaluasi proses pelajaran ya. Proses ini dulu ya. Ditulis namanya ya, mengisinya pas ini ya, pas waktu belajar jalan ya. Seperti biasanya ya, isi sesuai dengan aktivitas kamu masing-masing ya. Nanti isinya bareng aja pas berjalan sambil proses ya. Oh yang ini bertanya, ya, berarti aku sudah bertanya ya. Kalau tidak jangan ya. Ini adalah penilaian proses.
Oke ya. Sekarang kita presentasi ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan pengertian fiksi, teks non fiksi ya. Silakan. Dibacakan saja. Coba ya. Keras-keras suaranya ya. Kayak mikrofon ya. Yes, sir. Teks non-fiksi adalah karangan atau tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Ada yang ditanyakan Dengan kelompok 1 ya. Ya ada. Oke, kalau tidak ada ya. Jadi teks non-fiksi adalah tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah karangan atau cerita berdasarkan kenyataan ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan ciri-ciri teks non-fiksi ya. 1. Ditulis dalam bahasa resmi. 2. Bahasa makna sebenarnya. 3. Dibuat secara fakta. 4. Ditulis secara sistematis. 5. Merupakan tempat baru. Baik ya, itu dari kelompok 2. Kelompok 2 yang pertama apa kelompok 2? Ditulis dalam bahasa resmi ya. Bahasa resmi itu bahasa ini ya, bahasa sesuai dengan ejaan IID ya. Kemudian oke, kita lanjutkan kelompok 3. Pokok pikiran ya. Pokok pikiran paragraf adalah isi kalimat dalam paragraf. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi tadi ya, di cerita tadi teks non-fiksi adalah cerita berdasarkan kenyataan. Berdasarkan apa kenyataan? Jadi ciri-cirinya tidak ada 5 ya. Yang pertama apa? Yang pertama bahasanya bahasa resmi. Yang kedua maknanya menggunakan makna sebenarnya, bukan makna kiasan, bukan. Dia harus makna sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga dibuat secara fakta. Yang keempat disusun secara sistematis atau berurutan. Yang kelima adalah temuan baru. Contohnya apa ya contohnya? Contohnya biasanya berita ya. Berita itu kan dituliskan berdasarkan kenyataan, tidak boleh bohong ya. Kemudian artikel karya ilmiah ya, penelitian diteliti dengan kenyataan. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ini ya, tugas, kasih tugas kalian ya. Tugas di rumah kerjakan per individu atau sendiri-sendiri. Kalian buatlah satu cerita
cerita non fiksi. Silakan dicatat dulu ya. Satu cerita non fiksi yang tentang penggolongan makanan pada hewan. Tuliskan atau buatlah satu cerita non fiksi. Satu cerita non fiksi tentang non fiksi tentang tentang jenis hewan semua ya. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Itu tugas di rumah ya. Besok kumpul ya. Besok dikumpulkan ya. Buku latihan ya. Dan kita lanjut, kita tonton video lagi ya. Ada satu video lagi ya. Kita tonton dulu. Siapkan alat tulisnya ya. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup atau biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian tak hidup atau abiotik itu terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Anak-anak, bagian hidup atau biotik dan tak hidup atau abiotik pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat.
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan ya anak-anak. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji tumbuhan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, berikut ini adalah wacana atau teks yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, kita akan mencari informasi penting dari teks tersebut ya. Caranya yaitu dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Pada paragraf pertama, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa saja jenis makanan hewan? Jawabannya, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Jawabannya yaitu bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Selanjutnya, paragraf ketiga. Pertanyaan yang diajukan, apakah makanan hewan selain tumbuhan? Jawabannya, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan seperti contoh di atas. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai Udah ya. Sekarang kita presentasi ya. Berdasarkan setelah menonton video tadi, berarti apa yang kamu dapat ya? Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 presentasikan ekosistem ya. Silakan.
interaksi antara makhluk hidup dan benda mati di lingkungan. Tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Sebutkan pengertian ya. Abiotik benda mati, biotik makhluk hidup. Ya, komponen ya, komponen ekosistem ya. Dari 2 abiotik dan biotik. Dan kelompok 3. Membandingkan kelompok 3 membandingkan Lima hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Kambing, rumput. Sapi, rumput. Panda, bambu. Kelinci, sayuran. Ayam, padi. ya, kemudian baiklah anak. Tadi kita sudah belajar apa tadi? Yang pertama sudah belajar apa ya? Istirahat apa? Sudah belajar apa kita hari ini? Dari itu teks non fiksi. Apa konsep non fiksi? Teks non fiksi adalah karangan atau karya yang ditulis secara nyata ya. Kemudian kita belajar tadi ada ini ya, komponen ekosistem ya, ekosistem tadi ya. Kemudian kita belajar apa lagi setelah ekosistem tadi? Komponennya ada apa saja? Abiotik dan biotik ya. Oke, baiklah ya. Kita kasih ulangan ya. Silakan dikerjakan. Belakang ya. Jawabannya di belakang. Ya, resepsinya tadi kumpulkan ya. Sudah ya. Baru observasinya tadi. Baru observasi. Jadi waktunya satu soal 2 menit ya. Itu namanya ada berapa tuh? 10, berarti 20 menit ya.
Sudah mulai kumpul ya. Sudah semua ya. Baiklah anak, kita tadi sudah melakukan ulangan ya. Sekarang kita mohon isi refleksi ya. Jadi apa yang didapat pada pembelajaran hari ini. Jadi ada di ini ya. Apa yang kamu dapat hari ini, kamu tuliskan di sana. Misalnya apa yang kamu pelajari hari ini, apa saja. Ya katakan yang kamu tahu saja ya. Tadi, ya, apa yang kamu tahu saja. Ya, bukan. Baik, anak-anak. Ya, sekarang Bapak kasih tugas buat tabel ya. Buat tabel di halaman ya, di halaman 6. Di halaman 6 buat dikerjakan di rumah secara berkelompok, gambar hewan. Nanti kita ini ya, pakai tangan buat 5 hewan. Gambar hewan nanti ditempelkan di kotak tabelnya, dibuat di kertas ya. Kemudian atau nama atau jenis makanannya apa ya, tuliskan. Kemudian golongan makanan tumbuhan hewan. Jadi golongan makanannya ada 2, ada tumbuhan, ada hewan ya. 5 saja ya. Paham ya? Paham ya? Tampilkan gambar hewan dan cerita. Buat 5 hewan ya.
hari ini yang kita dapat berguna untuk pelajaran selanjutnya. Kepada Citra, silakan tunjuk dengan ulang kita ulang ya. Baiklah anak-anak, Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.